Farhan. Farhan, kenapa engkau memulung di sini? Siapa kau? Cynthia, kenapa melihat penampilanku yang anggun ini, kau tidak mengenaliku? Cynthia, siapa pemuda pemulung ini? Kenapa tidak kau perkenalkan? Farhan, mantan pacarku. Oh, halo, nama saya Harun, Presidential Group Provinsi Jiang, dan juga pacar Cynthia. Halo, saya Farhan, seorang pemulung. Maaf, aku jijik. Aku mengerti, seperti anjing. Melihat apapun seperti kotoran, mata manusia yang kotor, melihat apapun juga kotor. Kau, Cynthia, mantan pacarmu ini luar biasa ya. Seorang pemulung masih bisa lancang begini. Tidak ada yang salah dengan memulung, tidak mencuri dan tidak merampok, bersih dan terhormat. Farhan, kau sudah jatuh miskin sampai memulung? Bahkan untuk makan saja susah? Kenapa masih keras kepala begini? Kenapa engkau masih tidak mau menyerah? Jika engkau mau memohon padaku, aku bisa mempertimbangkan hubungan kita dulu dan meminta Harun memberimu makanan. Tidak perlu, aku tidak suka mengemis uang, apalagi menjadi anjing bagi orang kaya. Saya, Farhan, tidak suka mencari uang dengan berlutut, apalagi menjadi anjing orang kaya. Farhan, aku paling benci dengan wajah sok sucinya. Memulung sampah membuatmu sangat bangga. Setidaknya aku masih bisa mengais rezeki, selagi masih hidup pasti ada jalan. Kenapa? Aku memulung mempermalukanmu, mantan pacar. Kau tahu kenapa aku putus denganmu? Karena kau tidak punya ambisi, banyak pekerjaan bagus, kenapa harus memulung? Memang banyak pekerjaan bagus, tapi hanya dengan memulung pekerjaan ini yang bisa membuatku merawat ibuku. Wah, kau anak yang berbakti. Kau sok suci, hebat sekali. Ayo kita pergi. Kenapa, Cynthia, kau masih belum bisa melupakannya? Harun, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku masih memikirkan pemulung? Aku hanya tidak suka dengan wajah sok sucinya. Mengingat aku pernah berpacaran dengannya, aku ingin muntah. Barang bekas masih bisa dijual, ini namanya mendaur ulang. Tapi beberapa orang sudah menjadi sampah, masih ada orang bodoh yang memungutnya dan menganggapnya harta. Beginilah dunia. Kalau begitu buat dia, bahkan tidak punya barang bekas untuk dipulung, suruh dia jadi pelayan di rumah kami. Tunggu saja engkau. Farhan, ini semua salah ibu, membuatmu diremehkan orang lain, bahkan pacar pun meninggalkanmu. Bu, berbakti itu bukan hal yang memalukan. Tapi sekarang kamu... Bu, ayah sudah lama meninggal, ibu sendiri yang membesarkanku. Lagi pula, berbakti kepada orang tua adalah yang utama. Seorang anak tidak akan pernah membenci ibunya, seekor anjing pun tidak akan pernah membenci rumahnya. Sekarang ibu tidak bisa bergerak, jika aku yang tidak bisa bergerak, apa ibu juga akan menganggapku sebagai beban dan meninggalkanku? Mana ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya sendiri? Nah, begitu kan? Orang tua membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, tetapi anak-anak tidak membalas budi orang tua mereka. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Memelihara hewan peliharaan saja, diperlakukan seperti anak sendiri, tetapi tidak tahu membalas budi orang tua. Meskipun begitu, ibu tidak tega melihatmu melajang seumur hidup. Ibu tidak bisa menjagamu selamanya. Kamu harus menikah dan punya anak. Bu, jangan terburu-buru. Setelah penyakit ibu sembuh, baru mencari jodoh pun tidak terlambat. Tunggu aku. Astaga. Kalau benda ini diperbaiki oleh Pak Li, mungkin bisa dijadikan aksesoris. Hehe, lumayan. Farhan, ada apa? Bu, tidak apa-apa. Ini... Aku hanya salah lihat. Aku seperti melihat Istana Langit.
Ayo makan, Bu. Ciu, menyuapinya makan? Anak yang berbakti sekali. Kalian siapa? Kau tak perlu tahu siapa kami. Suapi ibumu makan, setelah selesai, kita selesaikan urusan kita. Bos Naga, bos besar sudah memerintahkan kita harus segera menghajarnya. Kurang ajar, kau tidak punya ibu, ha? Aku, Naga. Meskipun jahat, tapi seumur hidupku, aku hanya menghormati dua jenis orang, yang satu setia kawan, yang satu lagi berbakti kepada orang tua. Urusan ini lain lagi. Tuan-tuan, saya tidak tahu apa yang telah dilakukan Farhan untuk menyinggung kalian. Saya akan meminta maaf atas namanya. Kumohon lepaskan dia anak yang baik. Nenek, kami juga tidak punya pilihan. Kami dibayar untuk melakukan ini. Dia telah menyinggung bos kami. Tenang saja, kami tidak akan mengambil nyawanya. Bu, ayo makan. Apa yang ditakdirkan akan terjadi? Farhan, ibu tidak mau makan. Pergilah dan mohon kepada mereka. Mohon kepada mereka. Apakah Harun yang menyuruh kalian datang? Anak muda, jangan keras kepala. Mulut yang terlalu keras mudah mengundang masalah. Kami hanya ingin memberimu pelajaran agar kau tahu ada beberapa orang yang tidak bisa kau singgung. Jangan pukul dia. Jangan pukul anakku. Ibu. Ibu, Pergi. Tidak ada cara. Siapa suruh kamu menyinggung Tuan Muda Harun? Ayo pergi. Surga sudah puluhan ribu tahun, tidak ada pendatang baru yang naik ke kayangan. Sampah-sampah ini tidak ada yang membersihkannya. Kasihanilah tubuh tua ini. Sungguh sulit. Sungguh sulit. Aku sungguh kesulitan. Apa ini? Ini ada pendatang baru yang naik ke kayangan. Hai, bangun. Bangun. Ini di mana? Pak Tua, apakah Anda sedang syuting? Syuting? Apa itu syuting? Ini surga? Nak, kamu telah melewati kesengsaraan petir. Naik menjadi dewa. Menjadi dewa? Menjadi dewa apa? Tidak benar. Ini jelas tubuh manusia biasa. Bagaimana bisa sampai ke alam surga? Alam surga? Kau bilang ini alam surga? Benarkah ada dewa di dunia ini? Tidak bisa, aku harus kembali. Ibuku masih membutuhkanku untuk merawatnya. Perintah tiga alam. Benda ini sebenarnya mengakuimu sebagai manusia, fana sebagai tuan. Tanda tiga alam. Apa ini? Konon katanya orang yang memiliki benda ini bisa menjelajahi alam manusia dan surga, tidak terikat oleh hukum. Namun, sejak alam surga dan bumi terpisah, benda ini sudah lenyap. Entah kenapa, benda ini muncul padamu, namun tidak ada gunanya untukmu. 100 tahun, kemudian engkau akan menjadi tanah, dan benda ini juga akan lenyap. Lalu bagaimana aku bisa kembali? Genggam erat, fokuskan pikiranmu ke tempat asalmu. Tunggu. Ada apa? Jangan terburu-buru. Nah, kau ingin menjadi dewa? Tidak mau. Jika aku menjadi dewa, tidak ada yang akan merawat ibuku. Menjadi dewa bukan urusan 1 atau 2 hari. Kau harus berkultivasi. Jika kau menyetujui satu syaratku, aku jamin 100 tahun kemudian kau akan naik ke alam surga dan menjadi dewa. Syarat apa? Kau lihat semua ini kan? Surga kekurangan tenaga, limbah dari pemurnian senjata, dan alkimia ini tidak ada yang mengurusnya. Aku ingin memintamu untuk membersihkannya
setiap 3 hari sekali dan membawanya kembali ke alam manusia. Memintaku memungut sampah, ya? Boleh saja, tapi setelah aku keluar, apakah aku masih bisa masuk lagi? Sekarang kau tidak punya kultivasi apapun. Setiap kali hanya bisa selama 1/4 jam ini. Jika kau mau melakukannya, aku akan ajarkan padamu metode identifikasi. Kedepannya, kau akan menjadi kepala petugas kebersihan sementaraku. Aku mau. Bagus. Mulai hari ini, kau adalah bagian dari istana Laojunku. Aku akan memberitahumu beberapa aturan. Aturan apa? Pertama, ruang gerakmu hanya terbatas di sini. Tidak boleh sembarangan pergi. Di luar sini semua adalah formasi larangan. Sekali tersentuh, nyawamu dalam bahaya. Baik, aku ingat. Kedua, jika kau bertemu, dewa lain datang ke sini, menanyakan apa yang kau lakukan, kau harus mengatakan mendengarkan khotbah Daojun, yang lainnya tidak tahu sama sekali. Khotbah? Benar, kau bukan dewa, tidak memiliki kedudukan dewa. Setelah ditemukan oleh penegak hukum surgawi, pasti akan celaka. Baik, aku mengerti. Bagus. Ini aku berikan padamu tas Kian Kun. Mulailah berberes. Kakek dewa, botol-botol ini apa ya? Oh, ini sisa limbah dari pemurnian alat. Kalau kertas-kertas ini, Sisa-sisa menggambar jimat. kalau yang seperti kotoran ini, Ini tidak boleh disentuh. kok nggak boleh disentuh? Ini kalau dipegang terasa lembut dan lengket. Kalau dicium juga nggak bau, kecuali bentuknya seperti kotoran. Ini memang kotoran. Pasti anjing langit Xiaotian nggak jaga kebersihan lagi. Huek. Kakek dewa, aku akhirnya tahu kenapa di Kayangan nggak ada petugas kebersihan. Dik, maklum ya. Ini kantong Kian Kun. Kamu teteskan darah untuk mengakuinya. Bisa dimasukkan ke dalam tubuh, dibawa sesuka hati. Aku sudah mengajarkanmu ilmu penilaian. Aku pamit dulu ya. Aduh, barang rongsokan dari Kayangan, kalau ditaruh di dunia manusia jadi harta karun, ini nilai. Botol kaca 7 warna, bisa menampung air dari 3 sungai dan 5 danau. Sayang barang rusak, 1 kolam air saja nggak muat. Nilai, jimat sengsing, bisa menempuh 1000 li sehari. Aduh sayang juga gagal dibuat, 10 li saja nggak bisa jalan. Nilai, astaga, pil Zuji, bisa membangun fondasi abadi. Sayang gagal dibuat, paling cuma buat orang biasa saja. Nilai. Gawat, waktunya habis. Pulang. Ini bukan mimpi, aku benar-benar pergi ke alam abadi. Bukan mimpi. Aku benar-benar pergi ke Xianji. Farhan, Ibu, Farhan, pelan-pelan. kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Aku baik-baik saja. Farhan, kita keluarga biasa. Kalau ada masalah, tahan saja, nanti juga berlalu. Kalau terjadi sesuatu padamu, ibu mati pun tidak akan tenang. Bu, tenang saja, aku tidak akan pernah gegabah lagi, tidak akan pernah membiarkan orang menggertak kita lagi. Aduh. Bu, Ibu istirahat dulu ya. Aku akan bereskan barang-barang bekas ini dan menjualnya.
Kian Kundai, porselen ini, giok ini, semuanya bisa ditukar dengan sedikit uang. Tapi benda ini, apa yang harus kulakukan? Para dewa membangun fondasi, menggunakan produk gagal ini. Aku coba sedikit. Seharusnya tidak masalah, kan? Bertaruh. Farhan, kau kenapa? Bu, aku tidak apa-apa. Kekuatanku sepertinya bertambah. Ternyata manjur. Barang ini, obat dewa. Entah kalau diberikan ke ibuku, bisa menyembuhkan penyakitnya atau tidak. Tidak bisa, khasiat obat ini terlalu kuat. Dengan kondisi tubuh ibuku, dia tidak akan tahan dengan khasiat obat yang begitu kuat. Lebih baik aku jual semua ini dulu, lalu uangnya kugunakan untuk memulihkan kesehatan ibuku. Baru setelah itu kita pikirkan lagi. Bu, ibu istirahat di rumah saja. Aku pergi berjualan dulu ya. Kesal sekali, pengepul barang bekas berani sekali meremehkanku. Aduh, ngapain marah-marah? Aku sudah mengaturnya. Hanya pengepul barang bekas, dengan satu kata saja, aku bisa membuatnya tidak punya tempat berpijak di Provinsi Jiang. Tuan Harun memang perhatian padaku. Tapi, aku tidak mau kau mengusirnya. Loh, kau kasihan padanya? Kasihan apanya? Dia kan suka sekali memulung, aku ingin dia memulung seumur hidupnya. Biar dia lihat nanti, masih bisakah dia bertindak sok suci di depanku. Baiklah, aku pasti akan membuatmu puas. Sangat puas membuat anak itu bertekuk lutut di kakimu. Terima kasih, Tuan Harun. Aku sudah membuatmu puas. Lalu, bagaimana engkau akan membuatku puas? Aku sudah membuatmu puas. Lalu, bagaimana engkau akan membuatku puas? Tuan Harun, kau sudah merebut pacarnya? Masih belum puas? Tentu saja ini belum cukup. Tuan Harun, maaf. Aku tidak melihat apa-apa. Kurang ajar, tidak tahukah engkau harus mengetuk pintu dulu sebelum masuk? Kita lanjutkan. Tuan Harun. Kurang ajar, kamu mati. Tuan Harun, aku sudah mengetuk pintu. Apa aku mengizinkanmu masuk? Keluar, tidak punya mata. Oh. Hampir saja suasana hatiku dirusak oleh bajingan ini. Kita lanjutkan. Tuan Harun, bolehkah aku masuk? Masuk. Katakan. Tuan Harun, urusan yang kau perintahkan sudah kami selesaikan. Anak itu sudah kami hajar habis-habisan. Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Keluar. Dengan berguling. Sudah selesai. Keluar. Guling keluar. Baik. Hahaha. Tuan Harun, dia penurut sekali. Kau suruh dia guling, dia benar-benar guling di tanah. Disuruh guling ya guling. Guling kembali. Oh. Baik, Tuan Harun. Apa reaksi anak itu? Tuan Harun, dia itu anak bodoh, tapi cukup berbakti. Setelah dihajar oleh kita, dia tidak berkata kasar. Baiklah, awasi dia untukku. Jika anak itu ganti pekerjaan, kau harus mengacaukannya. Nona Cynthia bilang, harus membuat anak itu seumur hidup memulung, menjual barang bekas. Pergi. Baik, Tuan Harun.
Tuan Harun, bawahanmu cukup setia ya? Setia apanya? Bukankah karena aku memberinya banyak uang? Tapi orang seperti ini harus dipelihara beberapa. Selama diberi uang, apapun berani dilakukan. Tuan Harun, yang kusuka bukan uangmu. Yang kusuka adalah aurmu yang berpengaruh dan berkuasa. Hahaha. Kau memang mengerti aku. Obat mujarab, menyehatkan tubuh, menyembuhkan segala penyakit, gratis untuk orang miskin, 200 juta rupiah per butir untuk orang kaya. Obat ajaib dunia, memperkuat tubuh, menghilangkan segala penyakit, gratis untuk orang miskin, 100.000 untuk orang kaya. Penipu. Astaga, anak ini lebih pintar menipu daripada aku. Silakan lihat-lihat. Obat ajaib dunia, memperkuat tubuh, menyembuhkan segala penyakit. Ayo lihat-lihat, silakan lihat-lihat. Anak muda, katamu obatmu bisa memperkuat tubuh, menyembuhkan segala penyakit. Ya, benar. Saya sudah mencobanya sendiri. Baik, bisakah engkau beritahu aku, apa kandungan obatmu ini terbuat dari ramuan apa? Ini rahasia keluarga, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diungkapkan. Baik, meskipun rahasiamu, kau pasti bisa mengobati kan? Punya lisensi medis? Pengobatan Tiongkok menekankan, memeriksa, mencium, bertanya, dan meraba. Ayo, coba engkau lihat bagaimana kondisi tubuhku. Aku tidak mengerti ilmu kedokteran. Anak muda, pernahkah kau dengar, dokter yang baik menyembuhkan penyakit, dokter yang buruk membunuh, bicara boleh sembarangan, obat tidak boleh sembarangan. Kau masih muda, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, kenapa harus menipu jika ada yang minum obatmu? Lalu terjadi sesuatu, bisakah kau bertanggung jawab? Saya benar-benar sudah memakannya, saya tidak menipu. Pikirkan baik-baik. Zaman sekarang susah dipercaya. Kakek ini benar. Tidak ada yang percaya kalau tidak mengerti ilmu kedokteran. Sepertinya 3 hari lagi, aku harus pergi ke Dewa Tua untuk belajar ilmu kedokteran. Anak muda, benda yang kamu buat ini untuk apa? Dewa Tua, ini disebut pemilahan sampah. Saya lihat berbagai macam limbah di kahyangan, semuanya ditumpuk sembarangan, beberapa pil obat bahkan beracun. Setelah ayam dan bebek memakannya, langsung mati. Karena itu, saya ingin memilahnya. Menarik juga bagaimana cara memilahnya. Dewa Tua, coba lihat. Total ada 4 warna. Yang biru ini untuk alat-alat sihir. Entah itu pusaka atau senjata sihir, entah yang sudah rusak, atau sisa-sisa bahan, semuanya bisa dimasukkan ke sini. Lalu lihat yang abu-abu ini. Yang abu-abu ini untuk formasi sihir, entah itu formasi atau bendera formasi, jimat giok atau mantra, semuanya bisa dimasukkan ke sini. Yang hijau ini untuk ramuan obat, beberapa pil obat yang sudah tidak terpakai, semuanya bisa dimasukkan ke sini. Terakhir, yang merah ini untuk barang-barang berbahaya yang perlu penanganan khusus, misalnya pil racun, jimat-jimat aneh. Setelah dipilah seperti ini, akan memudahkan saya untuk membereskannya di dunia manusia. Bagus. Ide yang bagus. Saya akan melaporkannya kepada Kaisar Langit. Metode ini harus diterapkan di kahyangan kita. Anak muda, saya catat ini sebagai jasamu. Nanti Kaisar Langit pasti akan memberikan hadiah. Dewa Tua, biasanya saat bermeditasi dan membuat ramuan, perlu menghitung waktu. Saya punya barang kecil dari dunia manusia. Coba lihat, 1 putaran adalah 12 jam. Bisa juga diatur pengingat waktunya. Saya persembahkan untuk Dewa Tua sebagai tanda terima kasih. Anak muda, kamu perhatian sekali. Anak muda, melihatmu begitu rajin dan tekun, apa ada permintaan? Kamu bisa mengajukan 1 permintaan kepada saya. Nak,
Melihatmu begitu rajin dan tekun, apa permintaanmu? Kau boleh meminta satu kepada dewa ini. Dewa tua? Ibuku sakit parah selama bertahun-tahun, otot dan urat di keempat anggota tubuhnya menyusut, ingin belajar sedikit ilmu pengobatan dari dewa tua. Mengingat baktimu, kuberikan padamu satu kitab suci herbal Suan Yuan. Orang-orang zaman dahulu, mereka yang mengetahui Tao, menyesuaikan diri dengan Yin dan Yang, harmonis dengan seni ramalan, makan dan minum secukupnya, rutinitas harian yang teratur, tidak bekerja dengan sembarangan. Oleh karena itu tubuh dan jiwa mereka dapat bersatu dan menjalani umur panjang mereka, hidup 100 tahun barulah pergi. Bu, ibu akan sembuh. Secercah cahaya melindungi gerbang surga, energi sejati Suan Yuan melindungi tubuh ini. Yao Guang, Tian Quan, dan Tian Shu pergi. Qi Hai, Shanzong, dan Tian Tu pergi. Yong Quan, Tai Si, dan Kunlun pergi. Begitu satu titik terbuka, semua titik terbuka, membuka meridian Ren dan Du, menghubungkan jembatan langit dan bumi. Nyaman, tubuhku 10 tahun belum pernah seringan ini. Nyaman, badan ibu ini 10 tahun belum pernah seringan ini. Bu, coba ibu gerakkan. Anakku yang bodoh, ibu sudah lumpuh 10 tahun, bagaimana bisa bergerak? Bu, saya bertemu dengan seorang dewa. Beliau mengajarkan saya ilmu medis, membuat ibu bisa tersambung kembali meridiannya, pulih seperti semula. Ibu coba. Anak bodoh ini, mana ada dewa? Tanganku bisa bergerak. Bu, coba ibu turun dan berjalan 2 langkah. Ayo. Luar biasa, sungguh luar biasa. 10 tahun, aku bisa berdiri lagi. Bu, hari-hari baik masih ada di depan. Dengan ilmu medis ini, nantinya uang yang kita hasilkan tidak akan habis dibelanjakan. Farhan, berlutut. Bu, Berlutut. Farhan, kemampuanmu semakin hebat. Ibu tidak akan bisa mengendalikanmu di masa depan. Tapi, rasa sakit karena duduk di kursi roda, ibu telah mengalaminya selama 10 tahun. Kamu memiliki keterampilan medis yang begitu tinggi, kamu harus memiliki moral medis. Menghasilkan uang bukanlah seluruh hidupmu. Yang harus kamu lakukan adalah menyembuhkan orang dan menyelamatkan nyawa. Bu, ibu tenang saja. Sendiri aku tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Nantinya kita buka apotek, buka rumah sakit khusus untuk mengobati mereka yang tidak mampu berobat. Nak, hari ini ibu akan memasak untukmu. Harun, Cynthia, aku tidak akan mempermasalahkan kalian. Semoga kalian juga tahu diri, jangan datang menggangguku lagi. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk berlatih. Jangan sampai lalai. Ayo, pejamkan mata dan tenangkan pikiranmu. Hembuskan, hirup. Obat dewa yang tiada tandingannya ini memperkuat tubuh, menyembuhkan segala penyakit, gratis untuk orang miskin, dan 100 juta rupiah per butir untuk orang kaya. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Aku akan mengusirnya. Aduh, berlatih kultivasi adalah melatih hati, tidak terganggu oleh hal-hal eksternal. Hatimu sedang kacau, kendalikanlah. Ayo, singkirkan semua pikiran yang mengganggu. Bayangkan dirimu seperti bayi, bulat dan utuh. Lihatlah. Obat dewa yang tiada tandingannya ini memperkuat tubuh, menyembuhkan segala penyakit, gratis untuk orang miskin, dan 100 juta rupiah per butir untuk orang kaya. Kakek, lihat dia. Aduh, kultivasimu belum matang sehingga kau terganggu oleh hal-hal eksternal. Ayo lagi.
hembuskan. Obat dewa yang tiada tandingannya, gratis untuk orang miskin, 100 juta rupiah per butir untuk orang kaya. Aduh, kakek. Kakek juga belum matang dalam berkultivasi, akan dibuat kesal oleh bocah nakal itu. Keluar lagi untuk menipu orang, ayo pergi. Lihatlah, lihatlah. Bocah, terakhir kali aku memberimu pelajaran, kau tidak bertobat dan keluar lagi untuk melakukan penipuan ini. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Aduh, kakek, jangan. Aduh, aku benar-benar bukan penipu. Aku tidak memungut biaya sepeser pun dari orang miskin. Maksudmu, kau hanya menipu orang kaya? Ya, aduh, tidak, bukan menipu. Bocah, aku hitung sampai 3. Singkirkan lapakmu, kalau tidak, jangan paksa kakek untuk menghancurkan lapak jelekmu. Kuberi kau waktu 3 hitungan, singkirkan kiosmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku akan hancurkan kios bututmu ini. Kakek, dengarkan penjelasanku. Aduh, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku, aku bukan penipu. Aku juga tidak menipu orang kaya. Aku hanya menggunakan uang orang kaya untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Orang miskin yang membutuhkan uang untuk berobat. Yang kau maksud orang yang butuh uang untuk berobat, itu dirimu sendiri kan? Bukankah itu tetap penipuan? 1. Bukan aku. Memang ada orang yang membutuhkan uang untuk berobat. Dasar tukang ngeles. Dari caramu bicara saja, sudah terlihat tidak jujur. Memangnya aku kenapa? 2. Aduh, kau salah paham. Aku benar-benar orang baik. Semua penipu berani bilang dirinya orang baik. Kalau begitu, aku ini orang suci. 3. Kau sakit. Kakek kau sakit. Berani ku periksa nadinya? Cih, terakhir kali ku minta kau memeriksaku, kau tidak mau. Sekarang trik tipumu makin lihai. Benar atau tidak? Coba saja. Nah, kau ini benar-benar sombong sekali. Tidak kapok juga. Baiklah, kau boleh memeriksaku. Tapi, kalau engkau tidak bisa menjelaskan dengan benar, kuselkan kau tidak akan bisa tinggal di provinsi Jiang ini lagi. Mas asli tak takut diuji? Kakek, silakan. Wah, aneh juga ya. Penipu? Tidak bisa ya, tidak bisa. Berhentilah berpura-pura. Denyut nadi kakek lebih kuat dibandingkan orang biasa, sama sekali tidak seperti denyut nadi orang yang berusia 60 tahun, malah seperti orang berusia 40 tahun. Lumayan juga ya. Penipu zaman sekarang sudah mulai belajar budaya, usia 30 tahun membangun pondasi, usia 40 tahun tidak bingung, usia 50 tahun mengetahui takdir, usia 60 tahun mendengarkan dengan patuh, usia 70 tahun mengikuti kata hati, bahkan ajaran Konfusius pun kau tahu. Kakek seorang praktisi bela diri, ya. Mungkin sudah mencapai tingkat energi dalam, jadi denyut nadinya tersendat, tampaknya kuat, tetapi sebenarnya kuat di luar, rapuh di dalam. Dikhawatirkan ada penyakit tersembunyi. Omong kosong, kau tahu kakekku siapa? Dokter pribadinya saja ada 8 orang, diantaranya banyak ahli pengobatan Tiongkok. Aku tidak peduli siapa dia, aku hanya tahu dia sakit dan harus diobati. Kakek, dia penipu, ayo kita pergi. Aduh. Kakek tampaknya sehat, tetapi sebenarnya setiap hari seperti tertimpa batu besar. Jika bukan karena ilmu bela diri ini, mungkin sudah meninggal dunia. Kakek terlihat sehat, tetapi sebenarnya setiap hari seperti ada batu besar yang menekannya. Jika bukan karena kemampuan bela diri ini, mungkin beliau sudah meninggal. Lancang, beraninya engkau mengutuk kakek. Kutuk? Yang kukatakan adalah kebenaran. Mungkin kakek juga tahu itu. Ini jelas merupakan cedera internal yang ditinggalkan saat berlatih di masa lalu. Lanjutkan. Bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan. Ming, An, Hua, dan Dan. Ming melatih kulit, An melatih otot, Hua melatih tulang, dan Dan sudah mencapai tingkat dewa. Apa aku salah? Benar. Kakek pasti mengandalkan masa mudanya yang kuat, memaksakan diri menembus tingkat An dan meninggalkan cedera internal. Tidak hanya tingkat Hua menjadi mustahil, tetapi sekarang karena usia tua dan darah yang mengering,
Cedera internal ini dikhawatirkan tidak dapat ditekan lagi. Kau Anak muda, siapa engkau sebenarnya? Beraninya kau menyelidiki aku diam-diam? Aku hanyalah aku, orang biasa yang memulung sampah. Bagaimana mungkin orang biasa bisa melihat cedera internalku? kakek. Apa kau benar-benar Waktu muda dulu aku terlalu terburu-buru berlatih. tipu? Bolehkah aku tahu nama Tuan? Bagaimana aku harus memanggilmu? Farhan, Tuan Farhan, tolong obati kakekku. Puspa bersedia bersujud untuk meminta maaf. Tolong Tuan Farhan obati kakek saya. Saya, Puspa, bersedia bersujud untuk meminta maaf. aduh, saya tidak berani menerimanya. Saya seorang penipu, tidak berani menerima penghormatan sebesar ini. Anda... Tolong Tuan Farhan beritahu saya yang sebenarnya. Cedera internal kakek saya, dapatkah disembuhkan? Bisa disembuhkan, juga tidak bisa. Apa maksudnya? Apakah Anda menginginkan uang? Sebutkan saja jumlahnya. Aduh, ini bukan masalah uang. Bukan masalah uang? Lalu untuk apa Anda membuka lapak di sini? Berapa yang Anda inginkan? Tulis saja sendiri. 999 miliar 999.999.999 rupiah. Buku cek Anda tidak cukup untuk menulisnya. Anda Apa? Saya hanya ingin memberitahu Anda, uang tidak bisa membeli segalanya. Anda mungkin sangat kaya, tetapi jangan berpikir semua orang menganggap uang lebih penting daripada nyawa. Saya Apa? Saya seorang dokter. Ibu saya pernah memberitahu saya, dokter mengutamakan moralitas, menyelamatkan orang adalah prinsip saya, mencari uang bukan. Menurut perkataan Anda, jika semua orang hanya mementingkan uang, lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya uang? Apakah orang yang tidak punya uang tidak boleh berobat? Apakah orang yang tidak punya uang harus menunggu kematian? Saya bukan. Bukan apa? Kalian bukan rakyat biasa? Bagaimana mungkin benar-benar peduli dengan hidup dan mati rakyat biasa? Bukan apa-apa. Kalian bukan rakyat biasa? Mana mungkin benar-benar peduli dengan hidup dan mati rakyat biasa? Saya bukan. Saya tidak. Saya peduli dengan hidup dan mati rakyat biasa. Tuan Farhan, maaf. Cucu saya hanya khawatir keluarga Kiau saya selalu memerintah dengan kebajikan, membawa manfaat bagi masyarakat. Anda bisa bertanya-tanya, keluarga Kiau di Provinsi Jiang, kapan pernah menindas rakyat biasa? Keluarga Kiau di Provinsi Jiang? Pernah dengar? Puspa, minta maaf kepada Tuan Farhan. Minta maaf. Tuan Farhan, maafkan saya. Saya seharusnya tidak berprasangka buruk dan menuduh Anda. Demi kakekmu, aku memaafkanmu. Baik, Tuan Farhan. Apa yang harus saya lakukan agar kakek saya bisa sembuh? Selama Anda mengatakannya, saya akan menyetujuinya. Baru saja mendidikmu, kamu sudah bersikap sombong lagi. Aku menikahimu, kamu juga setuju? Kamu? Baik, selama Anda bisa menyembuhkannya, saya akan setuju. Lupakan saja, sifatmu terlalu buruk, aku tidak suka. Kamu? Aku bukannya tidak mau mengobati, hanya saja waktunya belum tepat. Aku masih kekurangan beberapa bahan obat, jadi bisa disembuhkan, tapi sekarang tidak bisa. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Tuan Farhan, kapan bisa diobati? Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Tuan Farhan, kapan kira-kira bisa diobati? 3 hari. 3 hari lagi, saya akan datang sendiri untuk mengobati Tuan Besar Kiau. Jangan-jangan engkau merasa tidak bisa mengobatinya, lalu mau mengulur waktu untuk kabur? Puspa, jangan bersikap tidak sopan kepada Tuan Farhan. Nona Puspa, bisakah kita sedikit saling percaya? Saya pergi untuk mencari ramuan obat, untuk apa saya kabur? Keluarga Kiau kami punya semua jenis ramuan obat, katakan saja, nanti saya carikan. Apakah kalian punya buah zu berusia 100 tahun? Tidak. Ginseng berusia lebih dari 200 tahun. Apakah kalian punya? Yang berusia lebih dari 100 tahun ada 2, bagaimana? Kau punya suami seberat 120 kati. Saya gantikan dengan 2 orang yang masing-masing beratnya 60 kati. Bagaimana? Tentu saja tidak.
Khasiat obat sedikit berbeda saja, hasilnya akan jauh berbeda, jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Wuzu yang kau bicarakan, aku bahkan belum pernah mendengarnya, aku ikut denganmu mencarinya. Nonaku, setiap orang punya rahasianya sendiri, tempat yang kutuju juga hanya aku sendiri yang bisa masuk. Jangan menunda Tuan Farhan. Tuan Farhan, 3 hari lagi saya akan menanti kedatangan Anda di kediaman Kiau. Aku ingat kau, 3 hari lagi jika engkau berani tidak datang, awas saja kau. Departemen Kebersihan Alam Dewa, Kepala Sementara. Farhan dengarkan titah ini, menyampaikan titah Kaisar Dewa atas usulan Kepala Sementara Departemen Kebersihan, Farhan, tentang klasifikasi sumber daya kultivasi, sistem daur ulang, dan penerapannya di surga. Kebersihan surga telah meningkat pesat, dan sumber daya kultivasi telah dihemat secara signifikan. Dengan ini diangkat secara resmi menjadi Kepala Tetap Departemen Kebersihan. Diharapkan untuk menjalankan tugas dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar Dewa. Selamat sahabat Dao Farhan. Anda sekarang resmi menjadi pejabat surgawi. Terima kasih atas rekomendasi Dewa Tua. Saya pasti akan membalas budi suatu hari nanti. Sahabat Dao Farhan, sama-sama. Kedepannya, sahabat Dao dapat memanggilku Lao Jun atau Lao Guan. Tidak berani. Dewa Tua sungguh terlalu merendah. Bolehkah saya bertanya, Dewa Tua, apa pangkat kepala Departemen Kebersihan ini? Ini, begini, saya hanyalah orang biasa, tapi tidak apa-apa untuk dibicarakan. Pejabat surgawi di alam dewa ini terbagi menjadi 18 tingkat, dan sahabat Dao berada di tingkat ke-18. Sebenarnya, ya hanya tukang sapu. Kultivasi saya masih rendah, bisa bergabung saja, saya sudah merasa puas. Dewa Tua, aura spiritual di dunia manusia sangat tipis, kultivasi sangat sulit. Bolehkah ada ramuan spiritual yang dapat membantu kultivasi saya? Sahabat Dao Farhan, ini ada sebidang tanah sirang dan beberapa benih tanaman spiritual. Setelah ditanam, akan berakar dalam 1 hari, berbunga dalam 2 hari, dan matang dalam 3 hari. Terima kasih Dewa Tua. Terima kasih banyak. Terima kasih Dewa Tua. Apa? Anak itu menjilat Tuan Kiau. 3 hari lagi, dia akan mengobati Tuan Kiau senior. Benar. Apakah kakek Kiau sudah pikun? Atau dia telah diberi mantra cinta oleh anak itu, seorang pemulung bisa mengobati penyakit? Tuan Harun, kurasa Farhan ini, dia tidak pernah melakukan hal yang tidak pasti. Aku khawatir dia benar-benar memiliki kemampuan. Apa yang kau temukan? Tidak ada. Dia setiap hari hanya makan, tidur, dan memulung. Menemani ibunya berjalan-jalan, tidak ada yang lain. Cynthia, kurasa pacarmu ini gila uang. Berani menipu Tuan Kiau, kurasa dia dalam bahaya. Ini semua karena dia mencari masalah sendiri. Kupikir dia bisa memulung seumur hidupnya dengan tenang, tapi ternyata dia tidak puas. Mungkin ini sudah takdirnya. Keluarga Kiau sangat berpengaruh, dan orang tua itu sulit dipahami. Kalau tidak, keluarga Xiaoku sudah lama menguasai Provinsi Jiang. Andai saja dia benar-benar sakit. Tuan Harun juga seorang penerus pengobatan. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Pertama, kita bisa mengungkap penipu itu dan berteman dengan keluarga Kiau. Kedua, kita bisa menyelidiki keluarga Kiau untuk melihat apakah kakek Kiau ini benar-benar kuat atau tidak. Oh, Cynthia, kau benar-benar wanita yang cerdas. Aku seperti ikan yang mendapat air dengan Cynthia. Tuan Harun, kirim undangan. 3 hari lagi kita akan menonton pertunjukan di keluarga Kiau. Dunia memang sempit ya. Farhan, hari ini kau tidak memulung, kok bisa sampai ke sini? Saya dan kalian berdua
tidak punya masalah besar, masalah sebelumnya juga saya tidak ingin perhitungkan. Silakan pergi. Farhan, kenapa engkau selalu bersikap seperti orang suci? Apa kau benar-benar semulia itu? Atau hanya bertopeng kemunafikan? Padahal sebenarnya hanya seorang penipu? Cynthia, saat aku bersamamu, kita tidak bisa dibilang saling mencintai, tapi setidaknya saling menghormati. Kenapa sekarang dari mulutmu yang normal saja bisa keluar kata-kata sedingin ini? Farhan, kau tidak perlu bermulut tajam di sini. Orang lain mungkin tidak mengenalmu, tapi aku sangat mengenalmu. Aku kesini untuk menyelamatkanmu. Dengar satu nasihatku, berhentilah menipu. Dari mana datangnya, kembali saja ke sana. Jadi, kalian tahu aku datang untuk apa? Berobat? Seorang pemulung berani bilang bisa mengobati orang, itu sama saja seperti memukul lalat, lalu bilang sedang berburu. Farhan, karena kita teman, kuperingatkan kau jangan cari mati, jangan bermimpi untuk naik derajat, takdirmu ya, memulung sampah, kau harus menerimanya. Berisik sekali. Puspa, keluargamu didatangi penipu, aku membantumu mengusirnya. Tuan Farhan benar-benar menepati janji, silakan masuk. Puspa, dia itu penipu pemulung. Kalian jangan sampai tertipu olehnya. Nama Puspa bukan untukmu. Panggil aku Nona Puspa. Nona Puspa, dia benar-benar penipu. Dia mantan pacar Cynthia. Mereka bersama selama 3 tahun. Cynthia yang paling tahu. Cynthia, iya kan? Iya, Nona Puspa. Farhan ini, dia benar-benar hanya seorang pemulung. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Tuan Farhan, tidak ingin menjelaskan? Belum pernah dengar? Pepatah 3 hari tak bertemu, pandanglah dengan mata baru. Aku dan dia sudah putus 3 tahun, jangan bilang mata baru, harus pakai kaca pembesar untuk melihat. Jangan mengelak lagi Farhan. Nona Puspa tidak akan tertipu olehmu. Dia benar mantan pacarmu? Selera Anda tidak terlalu bagus ya, Ceka. Siapa yang di masa mudanya tidak bertemu beberapa orang jahat? Kalian. Nona Puspa, kau tidak percaya padaku. Nanti kalau terjadi sesuatu, kau akan sangat menyesal. Tuan Farhan adalah tamu penting yang diundang kakekku untuk berobat. Jika kalian punya pendapat, bisa pergi sendiri. Hei kau. Tuan Farhan, silakan masuk. Baiklah, lihat bagaimana aku akan membongkar kedokmu. Tuan Farhan, Tuan Muda Harun dan keluarga kami, keluarga Kiau, adalah keluarga terpandang mendengar saya sakit. Beliau bersikeras untuk datang sendiri melihat saya, bukannya saya tidak percaya pada Anda. Kakek Kiau, seorang dokter tidak mengenal batas, 2 kepala lebih baik daripada 1. Lagi pula saya juga ingin belajar dan bertukar pikiran dengan keturunan keluarga dokter terpandang. Nah, sebentar lagi kau akan menangis. Periksa nadinya. Saya sudah memeriksanya. Silakan Tuan Muda Kiau yang memeriksa. Kakek Kiau, saya akan memeriksa nadi Anda dulu. Suaranya terdengar penuh semangat, wajahnya merona, nadinya kuat dan stabil. Orang tua ini setidaknya masih bisa hidup 30 tahun lagi. Keluarga Xiao saya ingin mendominasi bisnis Provinsi Jiang, susah. Bagaimana Tuan Muda Harun? Kakek Kiau, Anda sehat dan tidak ada penyakit. Mungkin Anda ditipu oleh anak ini. Kakek Kiau telah berpengaruh di Provinsi Jiang selama beberapa dekade. Bagaimana saya bisa menipu kakek Kiau? Apakah kau pikir kakek Kiau itu bodoh? Kakek Kiau, saya akan memeriksa lagi dengan teliti. Saya akan melihat lidah Anda. Saya benar-benar tidak melihat ada masalah. Dia tidak terlihat seperti orang yang tidak terpelajar, tetapi untuk melihat penyakit kakek Kiau masih jauh. Kakek Kiau, saya berani memastikan Anda benar-benar sehat. Tuan Muda Harun, mundurlah. Sakit atau tidak, tubuh saya sendiri, bukankah saya yang lebih tahu? Tuan Farhan, tolong periksa saya sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Sekarang ada cara pengobatannya, masih perlu konfirmasi dari Tuan Kiau. Silakan katakan, Tuan. Penyakit ini terpendam dan belum muncul,
tampaknya baik-baik saja, tetapi setelah kambuh, seperti bendungan yang jebol, tidak terkendali. Jadi, pertama-tama kita harus memancing keluar fokus penyakitnya, melemahkan kekuatannya, menyegel sumber penyakitnya, menghilangkan akar penyakitnya, dan memulihkan tubuh. Tetapi prosesnya akan sangat menyakitkan, masih perlu keputusan dari Tuan Kiau. Haha, percaya pada pengobatan? Saya mengundang Tuan Farhan karena saya percaya pada Tuan. Silakan obati. Baiklah. Puspa, mundur. 1 jarum perak menembus Tianmen. Shanzong, Qihai, tarik. Tuan, tahan sedikit. Tembus. Kakek, Sudah kubilang anak ini tidak punya niat baik. Dia ingin membunuh Tuan Kiau. Ini langkah pertama saya, memicu luka lama Tuan Kiau. Jika Tuan Kiau tidak tahan, maka hanya bisa disegel kembali, sama seperti biasanya. Obati. Tuan Farhan, silakan obati. Hidup atau mati, saya tidak akan menyalahkan Tuan Farhan sedikit pun. Kesempatan datang, orang tua ini mencari kematian. Maka jangan salahkan aku, menelan keluarga Kiau. Jarum 9 kaisar bergerak ke seluruh tubuh. Pergi. Tuan Farhan, bagaimana keadaan kakek saya? Tuan Kiau mengalami luka dalam, melukai pembuluh darahnya, menyebabkan penyumbatan. Saya harus memicu luka lama itu, membuka sumbatan dan memperbaikinya. Sangat menyakitkan, tetapi tidak mengancam nyawanya. Setelah semua pembuluh darah lancar, selesai. Aduh, Kakek, bagaimana perasaan kakek? meskipun seluruh tubuh terasa lemas, tetapi sebelumnya seolah-olah memikul batu besar, sekarang beban itu hilang, terasa jauh lebih ringan. Tuan Farhan, kapan kesehatan kakek saya? Bisa pulih? Kesehatan Tuan Kiau masih kurang 1 langkah terakhir. Pemulihan. Saya akan menulis resep gunakan buazu dan ginseng berusia lebih dari 200 tahun untuk pemulihan selama 1 bulan. Maka kesehatan Tuan Kiau tidak hanya akan pulih seperti semula, tetapi juga bisa meningkat, memasuki tahap huajin dalam ilmu bela diri. Mudah diucapkan, 200 tahun, barang-barang ini sangat langka, di mana bisa menemukannya. Kesehatan Tuan Kiau mungkin tidak akan pulih. Saya punya. Farhan, jangan bercanda. Kamu bahkan tinggal di ruang bawah tanah karena miskin, masih saja berlaga. Utuh dan sempurna, kualitasnya sangat baik, tidak mungkin. Barang selangka ini, bagaimana kamu bisa memilikinya? Utuh dan sempurna, kualitasnya sangat bagus. Tidak mungkin. Barang yang begitu berharga, bagaimana engkau bisa memilikinya? Mungkin karena saya orang baik. Nona Puspa, siapkan 10 juta. Sebagai biaya pengobatan Tuan Farhan, antar ke rumah Tuan Farhan. Baik kakek, 10 juta untuk pengobatan? Farhan, tak kusangka kau juga punya hari keberuntunganmu. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau jelas sangat mampu. Mengapa tidak lebih awal menunjukkannya? Kalau tidak, aku juga tidak akan. Tidak akan apa? Kau menyesal? Sekarang menyesal masih bisa. Tuan Harun. Keahlian medis Tuan Farhan sangat tinggi. Mengapa masih berjualan di pinggir jalan, kepanasan dan kedinginan? Bagaimana kalau menjadi tabib keluarga Kiau kami? Sudah terbiasa. Ibu berpesan, dengan keahlian medis ini, harus membuka klinik, membantu orang banyak. Tuan Farhan berhati mulia, bolehkah saya tahu siapa gurumu? Hahaha, mungkin diajarkan oleh Dewa. Kakek Kiau, saya minta satu hal. 10 juta itu, bisakah 9 jutanya dibuat menjadi dana untuk membantu mereka yang tidak punya uang berobat? Tuan Farhan, bukankah kau masih tinggal di ruang bawah tanah? Bagaimana? Saya terbiasa miskin dan tiba-tiba kaya, tidak bisa menjaga harta, bukan berkah melainkan musibah. Kedepannya, setiap saya menghasilkan uang, saya hanya akan mengambil 1 bagian
9 bagian akan diberikan kembali kepada masyarakat. Baik. Nona Puspa keluarkan 9 juta, keluarga Kiao akan menambahkan 9 juta lagi, bersama-sama mendirikan dana pengobatan. Aduh, Tuan Muda Harun, dengarkan penjelasanku, Tuan Muda Harun. Aduh, Tuan Muda Harun. Tuan Muda Harun, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa yang kau punya? Mantan pacarmu sedang berada di puncak kesuksesannya, kau tidak segera menjilatnya? Tuan Muda Harun, apa yang kau katakan? Aku sangat setia padamu. Tuan Muda Harun, tadi itu bukan penyesalan, itu adalah kebencian. Farhan sangat licik, menyembunyikannya terlalu dalam. Aku mengenalnya selama bertahun-tahun dan aku tidak tahu latar belakangnya. Ya, sangat aneh. Jelas orang biasa, tapi entah bagaimana memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Kecuali dia mendapatkan sesuatu, kesempatan yang luar biasa. Ya, aku harus menyelidikinya dan mengambil semua kesempatannya untuk diriku sendiri. Tuan Muda Harun, kesehatan Tuan Kiao masih membutuhkan 1 bulan untuk pulih. Selama periode ini kesempatan keluarga Xiao kita bukankah akan datang? Benar, setelah dia pulih, keluarga Xiaoku mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kita harus bertindak cepat, mencaplok keluarga Kiao. Tuan Muda Harun, setelah mencaplok keluarga Kiao, aku ingin Puspa Kiao menjadi pelayanku. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa tetap sombong. Aku jamin kau akan puas. Saat itu, Provinsi Jiang akan menjadi milik keluarga Xiaoku. Tuan Farhan tidak tahu apakah sudah berkeluarga. Aha, sebelumnya miskin sekali. Satu-satunya pacar saya, kasihan pada saya, tidak ingin menambah beban untuk saya. Ini bukan ikut Harun, kabur. Farhan, mulutmu suka sekali bercanda. Hahaha. Tuan Farhan berkarakter mulia, pasti akan mendapatkan jodoh yang baik. Saya punya seorang cucu perempuan, lembut dan baik hati, penampilannya juga lumayan. Kakek, apa yang kakek katakan? Baik hati saya percaya, lembut, saya tidak melihatnya. Farhan, kau ulangi lagi. Di mana aku tidak lembut? Di mana aku tidak lembut? Kau buta ya? Iya. Iya, saya buta. Nona baik di mana-mana. Hanya saja, saya terbiasa liar, tidak ingin mendapatkanmu. Farhan, pergi mati sana. Hahaha. Urusan anak muda, saya tidak mengerti. Tuan Farhan, saya mau istirahat dulu. Kalian ngobrol saja. Hahaha. Kakek? Semua gara-gara kakek. Nona Puspa, kau seperti anjing, menggigit siapa saja. Ku gigit kau sampai mati. Menjadi penasihat, kau tidak mau. Menikah denganku, kau tidak mau. Kau mau apa? Lebih baik datang ke Kiao Group, jadi petugas kebersihan saja, gaji Rp3.000, barang rongsokan semua untukmu. Mengumpulkan barang rongsokan, boleh juga. Mulung barang bekas, boleh juga. Kamu serius mau jadi petugas kebersihan? Saya cuma punya 3 hobi, mulung barang bekas, mengumpulkan barang bekas, dan nanti mengobati orang. Pekerjaan ini, saya ahli, kapan mulai kerja? Oke, asal kamu senang, besok bisa mulai. Besok tidak bisa, barang bekas saya belum habis terjual. Kalau begitu tunggu sampai barang bekasmu habis terjual, baru datang, boleh kan? Ada sesuatu, saya harus tanyakan sebelumnya. Gaji 3.000 yang kamu bilang, itu sebelum pajak atau setelah pajak? Setelah pajak. Bayar jaminan sosial? Kami perusahaan resmi. Bayar. Pensiun? Bayar. Ada juga liburan? Dibayar? Ada sahamnya? Bagaimana jenjang karirnya? Apakah gajinya akan naik secara berkala? Harus absen setiap hari? Tunjangan karyawannya bagus? Berapa jam kerja sehari? 996 saya tidak mau. Pergi. Puspa,
Kamu terlalu stres, banyak pikiran, sekarang teriak saja. Apakah lebih baik? Pergi. Hei, kamu sudah janji 3 hari lagi datang kerja. Tugas kalian hari ini, cari masalah. Selidiki latar belakang bocah itu. Tuan Harun, bocah itu pernah melihat saya. Saya khawatir dia sudah waspada. Tahu bagaimana babi mati? Mati karena bodoh. Saya, Harun, pintar seumur hidup. Bagaimana bisa saya menerima kalian, orang-orang bodoh? Oh, saya mengerti. Menyamar, bintang-bintang besar dengan puluhan juta penggemar itu, mengenakan kacamata hitam, tidak ada yang bisa mengenalinya. Kita juga pakai... Saya tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Selidiki 3 hal ini untukku. Silakan perintahkan saya, Tuan Harun. Pertama, cari tahu dari mana keahlian medis bocah itu berasal. Kedua, bagaimana dia bisa memiliki ramuan obat yang begitu berharga. Ketiga, selidiki apakah ada orang hebat di belakangnya. Tuan Harun, Anda tenang saja. Bocah itu lemah. Jika dia berani tidak mengatakannya, kami akan memukulinya sampai ibunya pun tidak mengenalinya. Pergi, aku tunggu kabar darimu. Nanti kalian semua pakai kacamata hitam. Saat sampai di sana, lihat isyarat mataku. Saat aku memberi isyarat, kalian serang. Baik Kak Long. Ayo, naik kereta perang kita, bersenang-senang dengan bocah itu. Kak Long, kita naik taksi saja. Diam. Penyah kau, pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Tukang ramal, ini, jual. Nak, bagaimana engkau menjual batu giok ini? 100.000? 100.000. Kau lebih jahat daripada aku. Terbuat dari emas, terbuat dari berlian. Ini, kenapa mahal sekali? Bos, sekarang mana ada yang pakai emas perak? Kuno sekali. Orang yang benar-benar kaya dan berkuasa, semuanya memakai batu giok dan batu zamrud. Aku pakai emas, kelihatan tidak berkelas ya. Belum pernah pakai, tidak tahu. Kalau begitu, jualanmu terlalu mahal. Ku beri harga 1 buah 20. Bos, jangan bercanda. Ini sianyu kualitas terbaik, katanya dari Sianji, digunakan untuk kultivasi, setelah dipakai bisa memperkuat tubuh dan mempercantik kulit. Kau bilang mahal, aku juga bilang mahal. Baiklah, pilih 5 buah. Baiklah. Bos, total 550.000, tunai atau transfer? Nak, batu giokmu asli? Apakah batu giok ini asli? Kakak, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya bertanya, apakah batu giok ini asli? Semua orang di sini tahu, aku sering berjualan barang di sini. Masa aku menjual batu giok palsu kepadamu? Aku hanya bertanya, apakah batu giok ini benar-benar asli? Banyak bicara sekali kau. Kau sengaja cari gara-gara ya? Kau mau beli atau tidak? Kalau batu giok ini asli, tentu saja aku mau. Kalau palsu, aku makan batu ini puas. Hah, kau makan? Aku tidak percaya. Ayo, coba makan. Kalau engkau benar-benar memakannya, aku akan percaya. Kalau asli, aku akan beli. Aku tahu, kau hanya ingin cari masalah kan? Ya, terus kenapa? Kau memecahkan batu giokku. Kak Long, kau baik-baik saja Kak Long. Habisi dia. Aduh, Kak Long, bukankah kau bilang lihat isyarat matamu? Aduh, dia berani duluan, habisi dia.
Berani dia duluan? Hajar dia. Aduh. Maaf ya, barusan belajar sedikit kungfu, tidak bisa mengontrol kekuatan. Awas kau. Kami tidak akan tinggal diam. Tunggu dulu, aku juga tidak bilang, aku akan tinggal diam. Kau mau apa? Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Tidak mau bilang? Kau tampar dia? Tidak mau? Kalau begitu aku yang akan menamparmu. Aku pukul. Kak Long, lebih baik aku yang memukul daripada dia. Tahan sedikit ya. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Berani kau memukulku? Tidak mau bilang? Kau Saya, tampar dia lagi. Kak Long, kau. Tahan. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Aku tidak akan bilang. Kalau tidak bilang, aku akan dipukul. Kalau bilang, aku akan mati. Bagus, punya nyali. Kalian bertiga, bentuk lingkaran, kau pukul dia dan tanya dia, bergantian, sampai ada yang mengaku. Siapa suruh kau datang ke sini? Siapa suruh kau datang ke sini? Siapa suruh kau datang ke sini? Siapa suruh engkau datang ke sini? Siapa suruh kau datang ke sini? Siapa suruh engkau datang ke sini? Bilang. Kak Long, sudah ku bilang, kalau terus begini, kita bisa mati. Iya, Kak Long, lihat wajahku, sudah seperti kepala babi. Baiklah, aku bilang. Tidak perlu. Dari pandangan pertamaku, pada kalian, aku sudah tahu, malam itu yang menyerangku adalah kalian semua. Sekarang kita impas. Farhan, kau terlalu kejam. Kenapa engkau tidak bilang dari tadi? Kenapa? Kenapa tidak bilang dari tadi? Iya, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku hanya ingin kalian belajar dari pengalaman ini. Jalan yang benar tidak ditempuh, malah menempuh jalan sesat. Kalau aku tidak menghajar kalian, cepat atau lambat akan ada orang lain yang menghajar kalian. Farhan, keluarga Xiao sangat berkuasa. Perkataan Tuan Muda Harun, kami tidak berani membantah. Kau sama sekali tidak tahu tentang kekuatan keluarga Xiao. Aku sarankan kau pergi sejauh mungkin. Sampaikan pada Tuan Muda Harun, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Jika jatuh ke tanganku lagi, aku akan membuatnya menyesal. Kelompok orang bodoh, bahkan pengepul barang bekas, saja tidak bisa kalian atasi. Untuk apa aku menggaji kalian? Tuan Harun, anak itu tiba-tiba menjadi sangat hebat dalam ilmu bela dirinya. Kami bahkan tidak melihatnya dengan jelas, dan kami sudah terpental. Kau. Tuan Harun, sepertinya masalah ini bukan salah mereka. Tidak ada yang menyangka Farhan ini benar-benar berkembang begitu cepat. Keluar, kalian semua keluar. Tuan Harun, tenangkan dirimu. Untuk Farhan tidak sepadan, keluarga Qiao lah target kita. Benar. Apa hebatnya bisa sedikit ilmu bela diri? Keluarga Xiaoku juga memiliki banyak ahli bela diri, bahkan ada pendekar dari sekte Tianyuan. Cepat atau lambat, aku akan menghabisinya. Kita gagal menghadapi Farhan, kita harus menemukan cara untuk segera mendapatkan Puspa. Lagi pula, Tuan Besar Qiao tidak ikut campur, mengendalikan Puspa sama saja dengan mengendalikan seluruh keluarga Qiao. Benar, aku akan membuat dua rencana. Ibuku berteman baik dengan Nyonya Besar Qiao. Biarkan dia menghubungi Nyonya Besar untuk mengatur pernikahan. Kita di sini langsung mendapatkan Puspa, membuat nasi menjadi bubur. Puspa tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Tapi Puspa itu cerdas dan cakap. Ingin mendapatkannya, aku khawatir tidak semudah itu. Keluarganya selalu ingin berekspansi ke luar negeri, tetapi hanya keluarga Bai dari Tiandu yang memiliki kemampuan seperti itu. Aku akan menggunakan nama keluarga Bai, memberinya pesanan luar negeri 100 miliar, aku tidak takut dia tidak akan terpancing. Lagi pula, bahkan jika gagal, kita masih punya Nyonya Besar Qiao sebagai rencana cadangan. Tuan Harun, kau sangat cerdik, luar biasa. Puspa
Lihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Farhan, tidak kusangka pekerjaan kebersihanmu cukup bagus juga. Tentu saja, ini keahlianku. Aku selalu... Bagus kan? Apa? Apa bagus? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Berniat jahat, tapi tidak berani dan juga tidak tahu malu. Berniat jahat apa? Tidak berani apa? Yang kubicarakan adalah, yang jatuh di lantai ini, apa kau masih mau? Au, kembalikan padaku. Hei, ini benang jodoh tidak boleh hilang. Cepat kembalikan. Kau mimisan. Tidak mungkin. Ini... Aduh, Sini. Puspa, kabar baik, kabar baik. Harun, kabar baik apa yang membuatmu repot-repot datang untuk memberitahuku? Tentu saja. Yo, bukankah ini Tabib Farhan yang terkenal? Tabib Farhan? Kenapa? Datang ke tempat Nona Puspa untuk bekerja sebagai petugas kebersihan? aku suka melakukan ini, apa urusanmu? Nona Puspa, kau salah. Tabib Farhan ini memiliki kemampuan yang hebat. Bagaimana bisa engkau membiarkannya bekerja sebagai petugas kebersihan? Jika ingin bekerja, lebih baik menjadi sopirku saja. Aku akan memberimu 50.000 rupiah. Harun, tidak perlu menghasut hubunganku dengan Farhan. Suka melakukan apa? Adalah kebebasannya. Aku tidak ikut campur. Jika engkau ada urusan, katakan saja. Ada proyek besar 100 miliar rupiah. Aku ingin bekerja sama dengan Kiao Corp. 100 miliar? Ada hal sebaik ini, kau akan memikirkan Kiao Corp-ku. Aduh, ini adalah perdagangan luar negeri dari keluarga Bai di Tiandu. Aku ingin memonopolinya, tetapi aku tidak bisa. Di seluruh provinsi Jiang yang memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan keluarga Xiaoku hanya Kiao Corp. Keluarga Bai di Tiandu? Jangan membohongiku. Untuk urusan sebesar ini, bagaimana aku berani membohongimu? Tuan muda Bai Feiyun sudah tiba di provinsi Jiang. Malam ini jam 8 akan datang ke klub. Aku datang khusus untuk mengundangmu pergi bersama. Ayo pergi. Nona, aku melihat anak ini, matanya berputar-putar, gelisah, jelas berbohong. Aku akan pergi bersamamu. Nona, saya lihat anak ini, matanya melirik ke sana kemari, gelisah, jelas berbohong. Saya akan ikut dengan Anda. Farhan, jangan memfitnah. Untuk masalah sebesar ini, beranikah saya mengarang cerita? Lagi pula, ini semua rahasia bisnis. Apa hakmu untuk ikut? Farhan, jangan khawatir. Ini menyangkut keluarga Bai di Tiandau. Dia tidak punya nyali sebesar itu. Puspa, silakan. Anjing yang terdesak melompati tembok, kelinci yang terdesak akan menggigit. Kakek Kiao, penjaga laut ini, telah tumbang. Kali ini keluarga Xiao sepertinya ingin bermain besar. Kita harus waspada. Sudah larut malam. Tuan muda Bai, mengapa belum datang? Sabar, pesawatnya terlambat, sudah dalam perjalanan. Kita minum dulu. 1 juta Romane Conti. Ayo, untuk kerjasama kedua keluarga kita membuka jalan ke luar negeri. Cheers. Mengapa saya merasa pusing? Pusing? Baguslah. Hehehe. Keluarga Bai tidak datang. Kau berani menipuku dengan keluarga Bai? Keluarga Bai tidak datang. Beraninya engkau menipuku dengan keluarga Bai? Puspa, jangan salahkan aku karena menipumu. Salahkan saja kenaifanmu. Apa maksudmu? Kalian tidak memiliki kakek Kiao, penjaga kalian, untuk menekan. Aku hanya perlu mengendalikanmu. Lalu aku akan mengendalikan seluruh keluarga Kiao. Mengerti? Hehehe. Nona Puspa, biasanya kau begitu angkuh, tidak disangka akan jatuh ke tangan kami kan? Ini semua adalah rencana kalian?
Farhan akan datang menyelamatkanku. Buang saja harapan itu. Bahkan jika pemulung itu bisa datang, apa yang seharusnya dilakukan Tuan Muda Harun sudah selesai dilakukan. Tenang saja, posisi nominal akan kutinggalkan untukmu. Cynthia, aku suka pengertianmu. Tenang saja. Setelah aku mengendalikan keluarga Kiau, apa yang menjadi milikmu akan kuganti 2 kali lipat untukmu. Tidak tahu malu. Aku lebih baik mati daripada membiarkan kalian berhasil. Puspa, aku khawatir engkau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mati. Hahaha. Siapa yang Anda cari? Ini klub pribadi, tidak untuk umum. Puspa, terimalah nasibmu. Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Harun, coba sentuh dia. Tuan Harun, coba saja sentuh dia. Farhan, bagaimana engkau bisa masuk? Farhan, akhirnya kau datang. Tidak apa-apa, ada aku. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Sekelompok orang bodoh. Kemari, kemari. Jangan berteriak. Orang-orangmu sudah kuhabiskan. Tuan Harun, masalah hari ini, bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Menyelesaikan apa? Aku hanya mengajak. Nona Puspa minum saja. Tidak terjadi apa-apa. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Benar? Nona Puspa sendiri yang tidak tahan alkohol, apa hubungannya dengan kami? Tuan Harun, kau berulang kali memprovokasiku. Sekarang kau benar-benar telah menyentuh batas kesabaranku. Oh, benarkah? Lalu apa yang bisa kau lakukan? Aku putra tertua keluarga Xiao. Apa yang bisa engkau lakukan padaku? Kau bilang apa yang bisa kulakukan padamu? Lepaskan, lepaskan. Farhan, cepat lepaskan Tuan Harun. Kau tidak akan sanggup melawan keluarga Xiao. Farhan, lepaskan aku akan menuruti semua syaratmu. Farhan, lepaskan aku, terserah kau mau minta apa. Aku akan beri 10 juta. Aku tahu engkau punya yayasan khusus membantu orang yang membutuhkan pengobatan. Aku akan donasi 50 juta. Aku donasi 50 juta, 100 juta. Aku donasi 100 juta, membantumu beramal. Ini uang yang bisa kugunakan. Harun, tanpa bukti, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi barusan engkau sendiri yang bilang donasi 100 juta. Donasikan. 100 juta, aku tidak bisa menyediakannya sekaligus. Bisakah dicicil? Dicicil. Harun, ingat, aku hanya seorang pemulung. Ada pepatah lama apa itu? Orang yang tidak beralas kaki tidak takut pada orang yang bersepatu. Baiklah, aku donasi. Aku donasi. Halo, segera transfer ke Yayasan Kiau 200 miliar rupiah. Jangan tanya kenapa, segera, sekarang juga. Pak Harun, 200 miliar rupiah sudah ditransfer ke Yayasan Kiau. Harun, semoga engkau menjaga dirimu sendiri. Puspa, ayo kita pergi. Pak Harun, Anda baik-baik saja? 200 miliar rupiah, bagaimana aku bisa baik-baik saja? Aku akan mencari orang yang ahli untuk menyingkirkan penghalang ini sepenuhnya. Farhan, terima kasih telah menyelamatkanku. Kau boleh meminta satu permintaan, akan kupenuhi. Syarat apa lagi? Semuanya disetujui? Ini sudah kedua kalinya. Benar. Jadi kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Pikirkan apa yang benar-benar kau butuhkan. Aku mau kamu. Farhan, kau terlalu langsung. Kau tidak sopan. Langsung apa? Aku belum selesai bicara. Sopan apa? Aku mau kamu membantuku menjalankan yayasan.
CK, aku mau kamu 1 miliar itu. Dengan kecepatan tercepat membantu orang-orang yang membutuhkan. Oh, jangan bilang kau pikir aku memanfaatkan situasi, memaksa kebaikan. Kau, baiklah, aku akan membantumu. Itu 1 miliar, kau tidak sayang. Ah, uang itu semua orang menyukainya, tidak dibawa mati. Orang baik mencintai uang dan mendapatkannya dengan cara yang benar. Uang haram ini harus digunakan di tempat yang benar, barulah tidak melupakan hati nurani. Farhan, aku akui, aku benar-benar meremehkanmu. Baiklah, aku akan membantumu begitu mudah. Jangan-jangan karena jatuh cinta padaku? Pergi, mati sana. Ada rumah di sini? Jangan ditolak. Bukan untukmu, untuk Bibi. Usianya sudah setua ini, jangan tinggal di ruang bawah tanah lagi. Semuanya fokus. Sebentar lagi, Tuan. Ma dari Tianyuan Men akan tiba. Cepat, cepat, cepat. Langit tidak menciptakan Tirta. Jalan abadi terasa panjang seperti malam. Selamat datang, Guru Tirta. Silakan masuk, Guru. Ceritakan dulu, usaha keras seperti ini mengundang saya kemari. Ingin melawan siapa? Saya akan mengambil nyawanya. Guru datang dari jauh. Silakan beristirahat sejenak. Hanya orang kecil, biarkan dia beraksi sebentar lagi. Ayo, kita minum teh. Cara bicara anak muda sepertimu, saya sangat suka. Tenang saja, urusanmu, serahkan saja padaku. Ayo. Kalian masih bengong? Guru sudah tua, bantu beliau. Tidak perlu. Meskipun saya terlihat 70 tahun lebih, tapi kultivasi saya sudah kembali ke asal. Aduh, lihat. Guru memang ilmu sihirnya mendalam. Melihat penampilan guru seperti baru 40 tahun. Tapi anak itu tinjunya cukup hebat. Anda jangan sampai lengah. Tinju? Itu yang paling rendah. Tunggu saya naik, saya akan menunjukkan sedikit kehebatan saya. Guru Tirta, silakan duduk. Naga, ceritakan pada Guru Tirta informasi tentang anak itu. Guru, anak itu sangat licik. Dengan 1 atau 2 pukulan, kami bertiga tidak bisa mendekatinya, dan gerakannya sangat cepat. Kami bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, dan kami langsung jatuh. Itu bukan keahlian, kungfu dan latihan saya. Ilmu dewa, bahkan tidak layak untuk dibandingkan. Guru Tirta, maukah Anda menunjukkan sedikit keahlian Anda agar saya bisa merasa tenang? Baiklah, saya akan menunjukkan yang paling dasar. Kau pukul aku. Ini rasanya kurang pantas. Suruh pukul ya pukul. Aku bahkan tidak akan melihat. Kau tidak akan bisa memukulku. Bukan, maksud saya tidak pernah belajar kungfu. Tinju saya tidak kuat. Baiklah, kau cari pisau. Dan tikam aku? Hah? Guru, ini sungguhan. Disuruh tikam ya tikam, kenapa banyak bicara? Kau belum makan. Semua ilmu bela diri di dunia, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Ilmu bela diri di dunia ini, tidak ada yang tak bisa ditembus, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Tuan Tirta, kungfu Anda hebat. Inilah yang disebut profesional. Ini bukan apa-apa, kungfu saya yang sebenarnya bukanlah kecepatan melainkan ketahanan, ketahanan yang tak tergoyahkan. Ayo, ganti pisau, terus tusuk. Lihat, dia sama sekali tidak bisa menembus perisai saya. Dia jatuh sebelum saya bergerak. Jika saya menggunakan kekuatan saya, dari jarak ribuan mil pun saya bisa mengambil nyawanya.
semudah mengambil sesuatu dari saku. Guru, Tuan, Anda benar-benar ahli bela diri yang tak tertandingi. Ini bukan apa-apa. Saya hanyalah ketua perguruan Tianyuan saat ini. Para tetua dan leluhur kami adalah tokoh-tokoh legendaris. Guru, keluarga Kiau memiliki Tuan Besar Kiau. Konon kekuatannya telah mencapai tingkat transenden. Apakah Anda yakin? Tingkat transenden memang batas tertinggi bagi para ahli manusia biasa. Namun, ilmu sihir kami sangat mendalam, tidak seperti manusia biasa. Kalau begitu, mohon guru ikut saya ke keluarga Kiau untuk mendukung pernikahan saya dengan keluarga Kiau. Provinsi Jiang ini akan menjadi milik kita. Apa? Tuan Kiau, apakah kau sudah pikun? Kau benar-benar ingin menjodohkan Puspa dengan seorang pemulung? Aku tidak setuju. Aduh, jangan menilai seseorang dari penampilannya. Dia sangat terampil dan telah menyembuhkanku. Sebaliknya aku malah khawatir Puspa tidak pantas untuknya. Banyak orang yang bisa menyembuhkan. Apa dia bisa mengelola perusahaan? Bisakah dia membuat keluarga Kiau kita menjadi besar? Mereka tidak sepadan, Puspa tidak akan bahagia. Kekayaan dan kekuasaan, hal-hal ini bagi orang aneh seperti dia hanyalah sementara. Sebaliknya, jika Puspa menikah dengannya, mungkin akan ada keberuntungan tak terduga. Tidak bisa. Nyonya Xiao sudah memberitahuku. Aku sudah setuju untuk berbesanan dengan keluarga Xiao. Ini baru namanya kerjasama yang kuat dan Tuan Muda Harun akan segera datang untuk melamar. Bagaimana engkau bisa mengambil keputusan sendiri? Aku sudah menyuruh Puspa membawa Farhan kemari. Hari ini kita akan menentukan pernikahan mereka. Kebetulan, aku juga sudah membuat janji dengan keluarga Xiao. Mereka juga akan datang melamar hari ini, dan mereka juga membawa ketua Tianyuan sebagai komblang. Apa? Keluarga Xiao? Ketua Tianyuan? Aduh, engkau ini mengundang serigala ke rumah, mengundang masalah. Masalah besar? Tuan Kiau, aku baru pergi 2 bulan, kau sudah menjadi pikun seperti ini. Dengan dukungan keluarga Xiao dan Tianyuan, keluarga Kiau kita akan benar-benar makmur. Kau akan menyesal. Kakek, aku sudah membawa Farhan kembali. Kakek, saya membawa Farhan kembali. Kembali ya, sudah kembali. Untuk apa membawa orang luar kembali? Apa kau pikir aku harus menyambutnya dengan berlutut? Nenek, kapan nenek kembali? Kalau aku tidak kembali, keluarga Kiau akan hancur oleh kalian. Membawa siapa saja ke rumah. Nenek, ini Farhan. Dia datang untuk mengobati kakek. Mengobati. Jika sembuh, keluarga kami akan sangat berterima kasih. Mau uang, mau barang, semua permintaannya akan dikabulkan. Tapi, jangan sampai punya pikiran yang tidak-tidak. Nenek, apa maksudnya pikiran yang tidak-tidak? Seperti semut yang mencoba menggoyang pohon, belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta, atau katak yang ingin memakan daging angsa, itu semua adalah pikiran yang tidak-tidak. Nenek, sayalah yang menyukai Farhan, bukan Farhan yang memaksa untuk menikahi saya. Apakah nenek bilang saya seperti katak? Apa kau tidak tahu malu? Kau seorang gadis, aku membesarkanmu seperti ini, kau malah menikah dengan seorang pemulung. Apa salahnya menjadi pemulung? Saya tidak mencuri, tidak merampok, tidak menipu, saya mencari nafkah dengan tangan saya sendiri, tidak memalukan. 1/10 dari uang yang saya hasilkan, saya gunakan untuk menghormati orang tua saya dan orang tua lainnya, menyayangi anak-anak saya dan anak-anak lainnya. Saya tidak merasa malu di hadapan langit dan bumi. Saya pasti akan menikahi Puspa. Mimpi di siang bolong. Bermimpilah kamu. Cukup. Kakek. Farhan benar. Dengan kemampuannya mengumpulkan kekayaan miliaran, itu mudah saja. Dengan kemampuan medisnya, jika dia mau mengobati, banyak orang kaya dan berkuasa akan berbondong-bondong datang. Kau baik-baik saja saat aku pergi. Menyembuhkanmu menjadi sakit seperti ini disebut hebat. Kurasa tidak sehebat itu. Nenek benar. Pengemis ini tidak punya kemampuan apa-apa. Oh, Tuan Muda Harun, Tuan Tirta, Ketua Tianyuan, kalian sudah datang. Nenek, saya datang untuk melamar. Tidak hanya membawa jalur luar negeri,
tetapi juga membawa Tuan Tirta sebagai mak ombak. Jika dia turun tangan, pasti bisa membuat kondisi kesehatan Tuan Kiau pulih kembali. Tirta ini sepertinya juga seorang kultivator. Untungnya, terakhir kali aku mendapatkan ajaran dari Dewa Tua, ilmu sihir abadi yang sesungguhnya. Kalau tidak, aku takut akan ada masalah. Bagus, bagus, bagus. Tuan Muda Harun benar-benar hebat. Puspa dan kamu adalah pasangan yang serasi. Farhan, kemampuan medis yang paling kau banggakan di hadapanku sudah bukan apa-apa. Aku lihat engkau masih punya kemampuan apa lagi. Nah, ku dengar tinjumu sangat cepat dan kekuatanmu tak tertandingi. Ayo, pukul aku. Nak, ku dengar gerakan tinjumu sangat cepat dan kekuatannya tak tertandingi. Ayo, pukul aku. Kau siapa? Sakit jiwa ya? Baru keluar sudah minta dipukul? Aku baru pertama kali dengar ada orang yang minta seperti ini. Lancang. Beliau ini adalah ahli jurus 5 sambaran petir, ketua Tianyuan masa kini, Guru Tirta. Anak muda tidak tahu sopan santun. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Ayo, pukul aku. Aku bahkan tidak perlu melihat, dia tidak akan bisa memukulku. Baiklah. Hari ini aku akan memenuhi permintaanmu. Aduh, Guru Tirta. Guru Tirta. Aduh, Guru. Aku lengah, tidak menghindar. Guru Tirta. Tirta. Kukira dia sekuat apa? Ternyata tidak seberapa. Aku hanya menggunakan 3% kekuatanku. Farhan, Guru Tirta hanya sedang lengah, sehingga engkau memanfaatkan celahnya. Kau telah memukul Tuan Tirta, menyinggung Tianyuan. Tunggu sampai Tuan Tirta sadar, dia tidak akan melepaskanmu. Aku tunggu. Tianyuan banyak ahlinya, sangat berkuasa. Aku tidak akan mati bersama kalian. Harun, aku akan pergi bersama kalian. Kalian tunggu saja di sini, hukuman dari Guru Tirta. Farhan, akan kutunggu kau. Aliran Tianyuan apa? Tidak seberapa. Farhan, jangan gegabah. Aliran Tianyuan adalah aliran yang tersembunyi di dunia, orang biasa sama sekali tidak tahu. Konon orang yang berhasil berkultivasi bisa hidup 200 tahun, jadi banyak orang berbakat. Lalu Mah, sang guru spiritual ini berada di tingkat apa? Ini saya tidak tahu, tapi dia adalah pemimpin generasi sekarang, konon sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Tapi tidak seberapa, 1 pukulan pingsan oleh Farhan. Aduh, itu karena dia salah memperkirakan kemampuan Farhan, dia terlalu ceroboh. Kalau tidak, Farhan baru berkultivasi berapa tahun? Sang guru spiritual sudah berkultivasi puluhan tahun. Aduh, Jiang Cheng akan ada masalah lagi. Kakek tidak perlu khawatir untukku. Pelatihanku sudah ada peningkatan lagi. Berikan saya 1 kamar, saya akan menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki sang guru spiritual ini. Baik. Farhan, saya sudah hidup lama, hidup dan mati sudah saya anggap biasa. Namun, Puspa, saya serahkan kepadamu. Kakek tenang saja. Ada saya, Nona muda, tidak akan terluka sedikit pun. Mata dan telinga yang tajam, pergi. Aku ingin lihat guru spiritual ini seberapa hebat kemampuannya. Aduh, sudah bangun. Aduh, Tuan Tirta, bagaimana keadaanmu? Bagaimana? Aduh. Seperti pepatah, bermain dengan elang setiap hari, akhirnya dicakar matanya. Tuan Tirta, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana anak itu bisa langsung menembus perisai pelindungmu? Aku lengah, tidak menghindar. Aduh, tidak disangka anak itu tidak hanya cepat, tetapi juga sangat kuat. Aduh, menyerangku secara licik. Ketua perguruan tua ini yang berusia 70 tahun lebih. Aduh. Menyerang secara licik? Bukankah kau yang memintanya untuk memukulmu? Mata orang biasa sepertimu tidak akan mengerti. Aku hanya ingin berdamai. Bertarung secukupnya dengannya untuk menguji kemampuan.
Dia melayangkan hook kiri, dan aku mengulurkan tangan untuk menangkisnya. Sebenarnya, aku sudah menahannya. Selanjutnya, aku bisa mencungkil kedua matanya. Kupikir saat itu, dia seharusnya menyerah, berlutut, dan memohon ampun. Tapi kau sudah menahannya, bagaimana dia masih bisa memukulmu? Kalian tidak mengerti. Anak itu sangat licik, dan dia tidak hanya memiliki kemampuan bela diri biasa, ku khawatir dia sudah mencapai tingkat huajin, dan tinjunya mengandung obat bius, membuatku lemas, sehingga aku tidak bisa bertahan. Anak ini benar-benar licik dan jahat, diam-diam telah berlatih sampai tingkat huajin. Aduh, Tuan Tirta, lalu bagaimana? Apakah kau masih bisa mengalahkannya? Aku akan menggunakan jurus pamungkasku, 5 serangan petir, untuk menghabisinya. Guru Tirta, Anda akan menggunakan jurus pamungkas 5 petir berantai. Saya hanya pernah mendengarnya, belum pernah melihatnya. Anak itu tidak sederhana. Saya khawatir dia masih punya taktik licik. Apakah jurus pamungkas Anda akan berhasil? Di hadapan kekuatan absolut, semuanya adalah ilusi. Sekarang saya akan memperlihatkan jurus pamungkas saya. Mundur, mundur. Lumayan juga. Untungnya saya telah berlatih ilmu sihir. Kalau tidak, benar-benar akan terjadi masalah besar. Ini rantai pertama. Ini rantai kedua. Ini rantai ketiga. Ini rantai keempat. Ini rantai kelima. Guru Tirta, dengan jurus pamungkas Anda, pasti bisa membuat anak itu hancur berkeping-keping. Benar. Kalahkan dia kembali ke keluarga Kiau, cabut posisinya sebagai kepala keluarga. Saya akan mengambil alih keluarga Kiau dan menikah dengan Tuan Muda Harun. Saya tidak hanya ingin anak itu kehilangan segalanya, saya juga ingin dia hancur reputasinya. Cynthia, sekarang giliranmu untuk bertindak. Dengan pesonamu dan hubungan kalian dulu, saya tidak takut dia tidak akan terpancing. Tuan Muda Harun, tenang saja. Kelemahan Farhan, saya tahu betul. Kali ini, saya pasti bisa menggenggamnya di telapak tangan saya. Saya selalu berbuat baik kepada orang lain. Tidak disangka, selalu ada orang yang ingin mencelakai saya. Ini memaksa saya untuk bertindak. Harun, Cynthia, saya akan menemani kalian bermain-main dengan baik. Farhan, Cynthia, untuk apa kau datang? tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin melihatmu. Melihatku? Kau tidak sakit kan? Bukankah kau sedang berpacaran dengan Tuan Muda Harun? Tidak takut dia marah? Farhan, kau tahu? Aku sangat merindukan masa-masa kita dulu bersama. Kau sangat baik padaku. Sungguh, sangat sempurna. Bahkan ketika aku meninggalkanmu dulu, itu hanya untuk memotivasimu agar kau punya semangat juang. Jika aku tidak mengetahui kebenarannya lebih dulu, aku pasti akan percaya. Aku ingin tahu apa rencanamu sebenarnya. Semangat juang, aku punya. Bukankah aku bekerja keras setiap hari? Hanya saja pekerjaanku ini kau remehkan. Farhan, aku tahu. Sekarang aku akhirnya tahu bahwa aku salah. Sebenarnya memiliki berapa banyak kekayaan tidaklah penting. Yang penting adalah memiliki seseorang yang benar-benar mengerti dirimu, mencintaimu, dan menyayangimu. Apa arti cinta sejati? Aduh. Berakting, teruslah berakting. Jika aku tidak tahu skenarionya sebelumnya, aku pasti akan tertipu. Masa lalu biarlah berlalu, apa gunanya? Membicarakan ini sekarang? Jangan bicara omong kosong, ada apa sebenarnya? Katakan. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Aku mencintaimu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hei,
Jangan lakukan hal bodoh. Selamat tinggal. Jangan lakukan hal bodoh. Kejar dia! Kejar! Anak muda. Kejar. Kejar dia, anak muda. Aktingnya begitu meyakinkan. Aku harus ikut bermain. Aduh, berpikirlah positif, jangan lakukan hal bodoh. Puspa, sekarang datanglah ke Hotel Xiao, aku akan menunjukkanmu pertunjukan yang bagus. Harun, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan tertipu olehmu lagi. Jangan terburu-buru menolak. Datanglah, dan kau akan tahu. Jika tidak datang, kau akan menyesal. Kau tidak ingin tahu, Farhan sebenarnya orang seperti apa? Cynthia? Cynthia? Apa yang kau lakukan? Biarkan aku mati. Biarkan aku mati saja. Astaga. Untuk memancingku, taktik mengorbankan diri, semuanya digunakan. Farhan, biarkan aku mati saja. Aduh, sebenarnya apa? Yang terjadi, katakan padaku. Dan juga, luka di tubuhmu ini, bagaimana bisa terjadi? Harun, dia bukan manusia. Dia binatang. Binatang. Ayo, katakan perlahan. Awalnya aku pikir, dia benar-benar mencintaiku. Tidak disangka, hobinya sangat kejam. Memaksaku melakukan beberapa hal yang tidak ingin aku lakukan. Jika aku tidak menaatinya, dia memukulku dan juga mengancamku dengan keluargaku. Binatang. Ayo kita baikan Farhan. Bisakah kita kembali seperti dulu? Aduh, Cynthia. Lepaskan dulu. Aku tidak mau. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Aduh, ada apa? Lepaskan dulu. Tidak mau? Aku tidak akan melepaskanmu, kecuali kau berjanji padaku. Apa kau membenciku? Tidak. Ku beritahu kau, aku dan Tuan Muda Harun tidak ada apa-apa. Aku jamin dia tidak pernah berhasil. Hentikan sandiwaramu, aku mau muntah. Baiklah, aku percaya, bangunlah dulu. Sandiwara yang bagus. Farhan, tak kusangka engkau seperti ini. Nona Puspa, Tuan Muda Harun, Farhan dia. Jika aku tidak menuruti kemauannya, dia akan memukulku dan mengancamku, kalian harus membelaku. Bukan seperti itu, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Menjelaskan sama saja dengan menutupi, kami mengerti. Nona Puspa, kali ini kau lihat, Farhan orang seperti apa kan? Sudah kulihat. Farhan, aku tak menyangka engkau seperti ini. Ya, tidak tahu malu mempermainkan perasaan Nona Puspa. Tapi, aku suka. Farhan, lanjutkan. Aku tidak keberatan punya saingan. Apa? Apa? Nona Puspa, apa kau sudah gila? Dia sudah mengkhianatimu seperti ini, kau masih memaafkannya? Tentu saja aku memaafkannya. Dia menyuruhmu dan Harun melihatku, memperlihatkan sandiwara yang bagus ini untukku. Menyenangkan. Sandiwara apa? Ini kenyataan. Kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Masih percaya padanya? Kau sudah gila. Sudahlah, berhenti berpura-pura. Setiap gerakan kalian, sudah ku ketahui sejak lama. Tahu ini apa? Apa maksudmu? Harun, dia bukan manusia. Dia itu binatang rendah. Baiklah, Farhan, anggap kau lolos. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Sampaikan pada Tuan Tirta, jika dia tahu diri, cepatlah pergi dari Provinsi Jiang. Kalau tidak lain kali, dia tidak akan seberuntung ini. Farhan, kau pikir kau satu-satunya yang pintar? Kalian sudah masuk dalam jebakanku. Guru Tirta dan Nyonya Tua sudah menuju ke keluarga Kiau. Saat kalian kembali, keluarga Kiau akan berganti pemilik. Hahaha. Farhan, Nyonya Tua, dan Guru Tirta, aku takut mereka akan merugikan kakek. Tenang saja, mereka bahkan tidak bisa masuk. Aku sudah meninggalkan jimat pelindung. Sekarang kita kembali dan selesaikan mereka sekaligus.